kalau mentelung begini harus kita benahi. Seandainya terjadi di saat dilihat dengan siku, ini yang tengah ini kelihatan mendelung, itu sering saya temui, kelihatan mendelung itu harus kita benahi. Posisi pisau harus benar-benar lurus. Kalau kita menginginkan yang agak begini, agak oval-oval dikit, jadi posisinya harus begini. Kita dedek. Ini setelah 2 putaran akan saya cek dulu sudah tajam atau belum. Kalau kurang ya ditambahi lagi nanti. Nah, ini nanti terkadang dibuat masra itu nggak bisa kena rata. Ada yang kena sisi kanan, ada yang kena sisi kiri, dan hasil pasrahan kalau sudah begitu kayak ngeloncat-ngeloncat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya saudaraku semua dimanapun berada? Semoga selalu dalam lindungan Allah SWT, dimudahkan semua urusan kita, dilancarkan rezeki kita, amin ya robbal alamin. Sobat dimanapun berada, di sini saya akan memberikan tutorial cara mengasah pisau yang benar. Jadi semuanya di sini ada tata cara tersendiri. Cara mengasah pisau pasrah bagaimana, mengasah pisau sabit bagaimana, mengasah pisau cukur bagaimana. Di sini semuanya ada tata cara tersendiri. Jadi karena misi kami di sini memberikan tutorial, jadi kami keluarkan tutorial yang terbaik, tidak awur-awuran, tidak asal-asalan. Jadi di sini kami bukannya pamer, tapi ini kenyataan. Semua pisau yang ada di BM Barokah Mebel di sini, semuanya terlihat sedap dipandang mata. Segala macam pisau di sini semuanya sedap dipandang mata. Jadi tidak asal-asalan. Bentuk pisau pasrah pun seperti ini. Bisa dizoom. Tidak ngedebul. Inilah bentuk pisau-pisau yang ada di BM Barokah Mebel. Semuanya indah. Tidak ada yang melengkung-melengkung. Ya, terkesan asal-asalan lah. Di sini tidak. Semuanya praktis. Nih. Karena itu tadi, misi kami memberikan tutorial yang terbaik. Bukan tutorial yang awur-awuran, yang asal-asalan. Jadi di sini mulai tata cara mengasah sampai penyetelan ketam. Ini nanti akan saya jelaskan agar panjenengan semua bisa mengetahui perbedaan antara baik dan tidak. Jadi untuk pengasahan pisau ketam, pertama yang perlu kita pahami, jadi kita harus melihat, walaupun ini pisau ini keluaran dari pabrik, kita harus mengeceknya dulu. Kita lihat dengan siku. Ini kalau mentelung begini harus kita benahi. Seandainya terjadi di saat dilihat dengan siku, ini yang tengah ini kelihatan mendelung, itu sering saya temui, kelihatan mendelung itu harus kita benahi. Kita carikan landasan untuk kita dedek seperti ini landasannya. Ini harus kita dedek. Kita posisikan seperti ini, belumah. Nah, seperti ini. Ini harus kita ginikan. Coro jawane melumah. Kita dedek sampai sesuai yang diperlukan. Kita lihat lagi seperti ini. Artinya kalau ini sudah rata, ini nanti hasil pisaunya ini lurus.
benar-benar lurus, nggak mentelung begini. Kalau biasa seperti ini, pakai alat yang seperti ini, posisi pisau harus benar-benar lurus. Kalau kita menginginkan yang agak begini, agak oval-oval dikit, jadi posisinya harus begini. Kita dedek pinggir sini sama pinggir sini. Jadi nanti hasil asahan ini secara otomatis pisau ini agak, tapi nggak seberapa, cuman agak-agak miring dikit. Jadi di saat dibuat pasrah-pasrah, nanti ujung sini, pojok-pojok sini nggak sampai barut-barut. Tapi jangan sampai terlalu oval. Nanti kalau terlalu oval itu dibuat masrah, gimana ya? Dua-dua, nggak bisa lurus, nggak bisa. Jadi hasil pasarnya kayak nalang-nalang. Nah, itulah karena pisaunya terlalu oval. Ya benar, ini ujungnya ini kanan kiri nggak ngenai, nggak barut-barut, tapi hasil pasarnya kayak ngelaren-ngelaren. Itu karena pisaunya ini cara mengasahnya awur-awuran. Kadang diasah manual pakai gerinda, itu nggak bisa maksimal. Kalau diasah pakai gerinda seperti ini, sek, ini nanti kadang ya mentelung begini, kadang berduduk. Kalau sampai mendelung, nah, mentelung seperti ini, nanti kalau dibuat pasrah-pasrah, yang kena, yang dapat cuman ini sama ini, tengahnya nggak kena. Terus kalau terlalu oval, nanti kalau dibuat pasrah-pasrah yang mengenai cuman tengahnya, yang pinggir nggak bisa. Jadi hasil pasrahnya yaitu tadi ngelaren-ngelaren. Kalau kita perhatikan seperti kayak buat pintu, jadi kesannya itu gimana ya, nggak mulus, kayak ada kalen-kalenan gitu. Itu karena pisau ketamnya nggak rata. Tapi kalau diasah seperti ini benar-benar maksimal. Jadi nggak bisa pisau itu besar kecil. Kalau diasah sama ini rakitan saya sendiri. Cuman waktu pengelasan itu saya bawa ke tukang las karena saya nggak punya las. Tapi untuk merakit semua ini saya sendiri. Jadi ini pun juga pretelan saya bawa ke tukang las, ini pretelan, bentuk pretelan. Tapi ini sudah saya desain sendiri di rumah. Ini nanti harus begini-begini. Ini pun cuman saya pen sendiri, bukan las. Jadi semuanya ini saya desain sendiri. Kemiringan semuanya, bentuk kemiringan ini, tempat pisau ini saya desain semaksimal mungkin. Jadi kalau pisau mulai baru sudah diasah ini sampai habis pisaunya nggak miring, juga nggak berat sebelah. Karena pisau ini jika sampai berat sebelah, ini kalau dibuat pasrah-pasrah ini ngejar. Jadi kayak gitu. Nggak bisa, nggak enak rasanya dibuat kerja karena pisaunya besarnya juga nggak sama. Jadi kalau diasah seperti ini, seperti pengasahan saya ini pisau semuanya besarnya sama. Nggak akan terjadi pisau itu besar sebelah karena mulai awal sudah saya asah di sini. Dan kemiringan ini standar, lebih ramping sedikit dari aslinya. Itu kemiringan pas pengemis. Jadi nggak bisa kebablasan kemiringan atau kenotoan, nggak bisa. Ya inilah hasilnya. Nggak bisa kebablasan kemiringan, nggak bisa kenotoan. Paten ini. Jadi kemiringan seperti ini. Ini jadi untuk membedakan yang belum diasah atau yang sudah, kita harus punya ukuran. Agar kita di dalam mengasah pisau tidak hanya sekedar arah-arah,
nggak perkiraan, oh kira-kira ini sudah tajam ya. Jadi sebelum kita asah, kita cek dulu ke kayu yang apa ya, yang empuk, kayu yang agak-agak gandor ya, seperti sengon laut yang masih muda, itu bisa untuk mengecek. Jadi kalau kita iris-iriskan ini meleset-leset, itu tandanya blok atau tumpul. Nah, nanti kalau sudah kita asah berapa putaran, kita cek lagi. Ini kalau sudah tajam, pasti ada perbedaan. Itulah cara mengasah yang benar. Jadi, di sini kami melakukan sesuatu tentang pengasahan, baik penyetelan hitam, kami semuanya ada tata cara tersendiri. Nah, sobat, itulah. Namun sebelum kami lanjutkan pengasahan, ini kopi kami, kopi saya, hampir kelupaan. Di sini saya akan melakukan pengasahan karena nanti ini tadi semuanya sudah saya asah, tinggal pembenahan satu. Tadi yang 2 set itu sudah saya asah. Ini satu ini. Dan untuk pengasahan di sini saya menggunakan ini pakai air agar bisa maksimal. Jadi kalau kurang maju ini bisa diajukan. Nah, sesuai kemauan kita. Jadi kalau maunya sedikit ya kita ajukan sedikit. Jadi tidak bisa kebablasan ke sana atau ke sini, karena ada putaran sendiri sesuai yang kita mau. Nanti paling kalau ini di sini cuma tinggal menajamkan saja, paling 3 sampai 4 putaran sudah tajam. Lain dengan pisau-pisau orang-orang kadang sampai goang atau gemplah, itu agak lama. Tapi kalau pisau di sini itu paling ya tumpul sedikit, jadi 2-3 putaran sudah tajam. Jadi hasil asahan dengan mesin ini benar-benar maksimal. Ini setelah 2 putaran akan saya cek dulu sudah tajam atau belum. Kalau kurang ya ditambahi lagi nanti. Nah, ini perbedaan dengan yang belum diasah. Jadi rasanya itu kayak meleset-leset, masih kampul-kampul. Lain dengan yang sudah tajam. Jadi diseret ini rasanya itu terus nggak licin. Kalau seperti ini rasanya itu licin, jadi nggak nyantol karena masih agak tumpul. Dan ini juga harus dicek dulu. Kita mengeceknya seperti ini agar tahu pisau pasrah ini posisinya mentelung atau berduduk atau gimana. Itu dengan cara begini. Kita lihat ini ujungnya, ini kita iringkan begini, itu kita bisa melihat lurus atau tidaknya. Kalau mentelung kita harus benahi. Kalau terlalu oval seperti ini juga harus kita benahi, kita scrub yang tengah ini. Tapi kalau selamanya mulai awal sudah disah di sini, ya pisaunya ya seperti ini, lurus. Apalagi untuk yang itu, yang satu yang dibuat sambungan itu harus benar-benar lurus pisaunya. Nggak bisa pisau yang agak mentelung, nggak bisa.
nanti hasil sambungannya juga nggak maksimal. Jadi ini nanti paling dua putaran sudah tajam, karena kami terbiasa pasrah-pasrah dengan pisau-pisau yang tajam. Jadi kerja kami tidak terbiasa memakai peralatan-peralatan tumpul, tidak terbiasa. Jadi ada tumpul dikit sudah saya asah, karena kerja rasanya itu kalau pisaunya semuanya tajam, kerja itu rasanya enak sekali, nggak ada rasa-rasa yang jengkel, nggak ada. Kalau pisaunya tajam, pasrah-pasrah rasanya nyes gitu, rasanya itu seneng. Karena kalau pisau ketam itu sudah keblok, itu dibuat pasrah-pasrah itu suaranya waduh, rusak telinga, neratak roak itu merusak telinga. Tapi kalau pisaunya tajam ya enggak. Nah, ini sudah cukup, tinggal nyetel. Cara nyetel pasrah juga gitu. Di sini akan saya jelaskan juga tata cara agar kita bisa mengetahui ukuran yang pasti. Sama seperti ini, kita menyetel ketam, nyetel pisau pasrah. Ini kalau kita tahu ukurannya, kapan saja kita bongkar pasrah, kita nyetel pasrah, ya itulah hasilnya. Sama, nggak pernah ada, aduh kejeron, aduh kurang jeru, enggak. Jadi dibuat pasrah-pasrah, kapan saja kita bongkar, kapan saja kita pasang, yaitu hasilnya. Nggak pernah kebablasan atau kurang. Oh iya, ini yang belum pernah saya terangkan. Ini biasanya kan ada seperti ini ya, ada tampilnya, ada cantolan maksudnya. Nah ini kalau yang punya pasrah pasti tahu. Ini ada plat seperti ini, nyantol. Dan masuk di sini. Ini belum pernah saya terangkan, ya kelupaan. Nah, ini ada plat masuk ke sini. Nih, ke lubang sini. Ini. Tapi ini kan sudah saya buang semuanya. Jadi nggak pernah saya pakai. Saya kesulitan kalau pakai yang ini ada cantolan ini. Karena apa? Di saat kita nyetel pasrah nanti kurang keluar sedikit atau kebanyakan, kita nggak bisa ngerubah. Jadi kalau terlalu masuk atau terlalu keluar itu kita kesulitan, kita harus bongkar ini. Kalau ini nggak kita lepas nggak bisa. Jadi kita harus lepas baut ini semua. Itulah saya anggap menyulitkan. Tapi kalau tidak ada seperti ini berundul, nah, itu mudah. Ya cukup kita beginikan, baut kita pasang. Di saat ini pisaunya kurang mentas, kita cuman cukup pakai obeng. Jika kurang keluar, kita cukup begini, seret. Di sini kita sudah cukup. Tapi kalau ada yang tadi, yang saya katakan cantolan tadi, kita nggak bisa, kita harus melepas ini. Lepas dulu, kemudian kita setel lagi, belum sempurna, kita ngelepas lagi, kita coba lagi, masih kebablasan, kita harus bongkar lagi. Kalau seperti ini enggak. Jadi pelat yang tadi yang saya bilang tadi itu saya buang. Kalau kurang ambles atau kebablasan, kurang ambles, kita cukup begini, kita surung, kita dorong sedikit, tuk, 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 tuk. Kita cek dulu pakai siku.
sesuai kemauan kita keluarkan seberapa. Kalau kurang mundur, nah kita keluarkan. Jadi paling mudah. Seandainya kurang keluar, kita tinggal congkel sedikit. Kalau ke belakang seperti ini terlalu banyak. Nanti kalau dibuat masra ini kejeron. Jadi kita cukup ambil sedikit saja jaraknya. Nah, ini masih kebanyakan. Cukup seperti ini, kemudian kita kencangi sedikit agar tidak robah, dan kita cek yang samping. Nah seperti ini kita tuk. Nah kalau ada yang tadi, ada part yang saya bilang tadi, bagaimana kita akan mendorong seperti ini, nggak bisa, kita harus melepas dulu ini. Tapi kalau seperti ini udah, kalau kurang masuk kita tinggal ya ini, kita dorong sedikit-sedikit, tuk, kita cek lagi. Kalau sudah, baru kita kunci, kita cek lagi yang samping. Lalu kebablasan, ya kita tarik lagi. Ini cara ngetel pasrah yang benar, jadi tidak kira-kira. Kalau kira-kira nanti terkadang dibuat masrah itu nggak bisa kena rata, ada yang kena sisi kanan, ada yang kena sisi kiri, dan hasil pasrahan kalau sudah begitu kayak ngeloncat-ngeloncat karena dua sisi pisau ini nggak sama tingginya. Jadi kalau kita pakai cara yang seperti ini, kanan kiri tingginya pisau keluarnya sama, itu hasil pasrahan halus. Jadi seperti ini kurang keluar sedikit, kita tinggal kebablasan. Kalau semuanya sudah rata seperti ini, kita tinggal kencangin dulu. Sebelum kita benar-benar kenceng baut ini, jangan sekali-kali dicoba. Jangan sekali-kali kita on kan. Kita coba, coba. Nggak seperti peralatan-peralatan lain kayak apa ya? Kayak kita benah-benah di sepeda. Nanti saja kalau sudah benar kita kencangi nggak bisa. Kalau pasrah dibuat cara seperti itu, ini begitu wear pisau modot, boxnya pecah. Kalau nggak percaya silakan dicoba. Kalau dianggap saya ini ngapusi, bohongi, silakan dicoba. Kalau mau coba ya jangan yang apa ya, yang murah-murah, mesisan. Cari minimal Magtek atau Makita. Jadi sekali korban ya lumayan gitu. Kalau mau coba-coba. Jadi baut dipasang ya biasa-biasa saja, nggak usah dikencangi. Nanti kalau sudah kira-kira pas, baru dikencangi. Coba kalau ini nanti nggak melesat. Jadi kalau pasrah, sebelum kita coba, semuanya harus benar-benar kenceng. Harus kita cek dulu. Jangan coba-coba ngencengin baut ini pakai tang. Gak kuat.
Setelah itu kita coba. Jadi pisau ketam yang besarnya sama, mulai awal diasah pakai itu sampai akhir pun suara pasrah ya begini, nggak kayak geber-geber. Tapi kalau berat pisaunya nggak sama ya ngejar-ngejar, ngeber, nggak enak. Buat pasrah-pasrah rasanya itu gak enak, gak karu-karuan. Ini hasil setelan pasrah kami. Jadi gak ada bekas apa ya, bekas hasil pasrahan kayak bergitil-bergitil, meloncat-meloncat, karena dua sisi pisau sama rata. Jadi keluarnya pisau itu sama kalau dicek dengan siku. Jadi kita nggak bisa mengira-ngira nyetel pasrah dengan cara seperti ini. Nah, nggak bisa. Kita harus pakai ukuran siku. Jadi kita cek pakai siku, kita bisa mengetahui jarak antara siku sama box ini. Di saat pisau ini diputar begini, ini siku antara box ini ngangkatnya seberapa, itu kita bisa tahu. Tapi kalau kita nyetel pasrah cuma dengan kira-kira begini ya nggak bisa, nanti bisa miring ke sana atau ke sini. Itulah sobat keterangan dari kami tata cara mengasah pisau pasrah sampai nyetel pasrah yang benar. Mudah-mudahan semuanya bisa bermanfaat untuk kita semua, dan jika kurang paham bisa ditanyakan lewat WA atau lewat YouTube kami, dan jangan lupa subscribe, komen, dan share. Sebelum kami akhiri, ada kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.